Hola netizen yang tercinta, Rabiat Hah Alawiyah menggelar diskusi dengan tema membedah tulisan yang membatalkan nasab Ba'alawi. Acara diskusi ini diselenggarakan di Jakarta pada hari Minggu 8 September 2024. Namun sangat disayangkan beberapa tamu yang diundang tidak dapat hadir, yang mana tamu-tamu tersebut adalah yang mempertanyakan nasab Ba'alawi. Di antara tamu yang tidak hadir seperti pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian juga sosok Raja Dangdut Rhoma Irama serta pendakwa Mama Gufron tidak terlihat kehadirannya di dalam diskusi tersebut. Padahal pihak penyelenggara acara telah menyiapkan sesi tersendiri serta waktu diskusi untuk kelompok kontra. Kelompok kontra di sini adalah kelompok yang menentang atau mempertanyakan nasab Ba'alawi yang ada pada habaib yang ada di Indonesia. Diskusi tetap berjalan dengan menghadirkan dari tim peneliti serta pemateri dari pihak Rabiat Hah Alawiyah. Namun guru gembul yang sempat juga mempertanyakan nasab Ba'alawi datang seorang diri menghadiri undangan diskusi tersebut, sehingga kelompok kontra di sini sudah diwakilkan oleh guru gembul, walaupun hanya seorang diri. Setelah acara diskusi selesai, Gus Wafi yang sempat adu argumen dengan guru gembul memberi tanggapan melalui media sosialnya. Gus Wafi merasa gregetan karena selalu dihentikan saat menjelaskan oleh Habib Fikri Sahab sebagai penengah agar tema tetap berfokus dengan nasab. Beliau pun berharap ada yang memfasilitasi untuk mempertemukan dengan guru gembul lagi. Netizen yang berbakti pun banyak yang mengomentari tanggapan Gus Wafi setelah diskusi dengan guru gembul tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sangat masuk akal, singkat, padat, dan mencerahkan umat. Terima kasih Guru Gembul. Kang Gembul ini salah satu orang yang ngajarin liberalisme, ya. Liberalisme pandangannya sangat bertentangan dengan syariat. Itu di dalam salah satu fatwa MUI udah mengatakan bahwa ini termasuk salah satu ajaran sesat. Bahkan dia dengan sangat bangganya mengatakan bahwa ilmu akidah adalah tidak boleh, diharam diilmukan. Bahkan semua cabang keilmuan tentang agama disebut tidak ilmiah. Hati-hati, ini adalah ajaran-ajaran menyesatkan dan kemungkinan besar bisa jatuh kepada kemurtadan. Naudzubillah, bisa jatuh kepada kemurtadan. Hati-hati dengan mengatakan semua ajaran Islam tidak ilmiah, sangat-sangat bahlul goblok, padahal ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap, kalian semua harus tes DNA. Jadi teman-teman, kemarin gua ngeliat video diskusi antara guru gembul dengan pihak Rabiat Hah Alawiyah soal nasab Ba'alawi ya. Nah, dalam pandangan guru gembul bahwa metode nasab untuk menentukan si A si B keturunan Rasulullah itu tidak ilmiah katanya, karena bersifat subjektif, kata orang. Nah, yang ilmiah menurut dia adalah harus tes DNA. Jadi kalian yang sekarang hidup belasan bahkan puluhan tahun dan orang tua kalian, ngomong-ngomong udah pernah tes DNA belum? Untuk membuktikan kalian tuh anak bapak mak kalian. Ngomong-ngomong, guru gembul pernah tes DNA juga nggak ya? Debat antara guru gembul dengan Gus Wafi ya, perwakilan dari Ba'alawi dan habaib. Saya masih ingat pernyataan dari Rocky Gerung ya, guru gembul ini dia istilahkan gembul gemar ngibul ya. Tapi begini ya, memang dalam debat kali ini ada semacam blow up ya. Blow up dari, saya nggak tahu apakah itu tim dari guru gembul atau sekedar simpatisan ya. Jadi sebelumnya saya melihat potongan video dengan narasi satu orang guru gembul membantai Ba'alawi katanya. Pas saya tonton video dari debat mereka, saya bisa melihat bahwa ya guru gembul ini dia banyak cengengesannya ya, dan dia banyak memberikan pernyataan-pernyataan yang tendensius, menyerang dan sentimennya sampai membawa-bawa fisik ya. Apa coba niat dari dia itu mengatakan bahwa oh ada orang pribumi pesek. Kata-kata itu pribumi pesek ini memang benar-benar provokatif ini Pak Gugem ya. Pak Gugem nanti paham, kata Kak Gem nanti baru tahu rasa ya. Itu sudah provokatif ya, apalagi membawa fisik ya. Padahal kita dari dulu kita nggak pernah mempermasalahkan ya kan status sampai fisik-fisik seperti itu ya. Apalagi ya ini kan kalian mengaku ini adalah debat ilmiah ya, tapi kalau seperti itu ya buat debat kusir, itu baru
cocok, semua unsur dimasukkan ya kan, unsur-unsur sentimennya dimasukkan ya kan. Orang pribumi yang pesek menciumi kaki seorang habaib katanya. Sudah dikatakan ya, kalau memang membahas nasabnya, bahas nasabnya. Kalau membahas personal ya, karena memang saya juga nggak mengatakan bahwa habaib itu beres semua, enggak. Ya nggak usah jauh-jauh habaib, pamannya Nabi saja itu sampai diabadikan dalam Al-Quran bahwa dia adalah salah satu musuh dari agama ini ya. Pamannya ini sudah jauh dan sudah jauh, itu pun dari keturunan Nabi dari anak perempuan, sangat jauh. Sedangkan paman Nabi yang paling dekat saja ada yang kufur ya. Makanya memang nggak ada pengkultusan ya. Bagi saya sih nggak ada pengkultusan. Habaib ya, kalau memang dia orangnya lurus, orangnya berilmu, orangnya tawadu, ya nggak masalah kalau memang dia kita cium tangannya atau segala macam. Tapi kalau memang model-model banyak juga ada habaib yang model-model ya dalam tanda kutip lah, yang ngapain ya, dijauhin ya kan. Dan kalau masalah cium kaki itu sebenarnya tradisi dari Indonesia sendiri sih, tradisi dari dulu ya kan, antara murid dengan guru itu biasa, bukan hanya habaib, kiai-kiai Jawa sana juga begitu tradisinya. Kami memang tidak seperti itu, nggak ada istilah mencium-cium kaki, nggak ada ya. Tapi kalau ada di belahan Indonesia yang lain seperti itu, kita nggak mempermasalahkan ya. Di daerah kita juga habaib nggak terlalu mendapatkan tempat khusus ya. Tapi bukan berarti kita menyerang personal mereka, memperolok-olok mereka ya kan. Bahkan kalau melihat dari pernyataan Guru Gembul ini udah mengarah ke politis menurut saya ya. Dan itulah menurut saya Guru Gembul ini seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya, gemar ngibul ya. Yang penting AdSense dan engagement. Yang mana kita ketahui Guru Gembul sedang berdiskusi ya di Robitoh Alawiyah, dan beliau menjelaskan tentang sababiyah terjadinya polemik pembegalan nasab Ba'alawi itu ya bukan 100% karena tesis Kiai Haji Imaduddin, melainkan karena ada dari golongan Ba'alawi yaitu Habib Rizik dan Habib Bahar yang mencerminkan framing tidak baik. Karena kita ketahui bahwa Habib Rizik dan Habib Bahar itu dakwahnya keras, sehingga banyak yang tidak suka terhadap Habib Rizik dan Habib Bahar. Tetapi ya itu kan cuma sekedar strategi aja ya, hanya sekedar cara saja. Karena 7 tambah 2 9, 8 tambah 1 9, 5 tambah 4 9, 6 tambah 3 9. Itu hasilnya sama 9. Cuma yang bedanya apa ya? Cara penambahannya saja. Begitupun dengan para habaib. Ada yang dakwahnya secara halus, ada yang dakwahnya secara lembut, ada yang dakwahnya secara kasar, ada yang dakwahnya misalkan secara humoris. Yaitu cuma sekedar cara dakwah saja. Karena tujuannya sama, yaitu untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Kita kembali lagi, bahkan menurut Guru Gembul ya, dia memberikan contoh santri Habib Bahar yang jalannya kayak bebek gitu kan. Setelah itu mencium kaki dari Habib Bahar sendiri. Itu merupakan salah satu intimidasi dan perbudakan terhadap anak pribumi gitu kan. Ada yang beranggapan seperti itu juga. Kalau kita di kalangan pesantren, jalan bebek, kemudian mencium kaki guru, itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu bentuk takdim dan hormat kita sebagai santri kepada guru kita. Terus hukum mencium kaki itu apa? Apakah haram? Apakah boleh? Dulu ada para sahabat datang kepada Nabi, kemudian Nabi Muhammad dicium kakinya oleh para sahabat tersebut. Apakah Nabi Muhammad melarang? Tidak. Nabi Muhammad mendiamkan. Oh, berarti dengan dalil tersebut bisa dijadikan dalil bahwa hukum mencium kaki itu boleh. Terus apakah boleh mencium kaki orang tua? Ya boleh. Apakah boleh mencium kaki guru kita? Ya boleh. Kenapa?
Karena yang namanya orang tua itu, yang pertama orang yang telah melahirkan kita, berarti orang tua kandung. Kemudian orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, siapa? Guru. Kemudian orang yang telah menikahkan anaknya kepada kita, siapa itu? Ya mertua kita. Kemudian yang keempat yaitu orang tua sambung atau orang tua tiri. Nah, kita boleh mencium kakinya, bahkan wajib kita hormat kepada orang tua kita. Itu apakah itu termasuk perbuatan syirik dengan cara mencium kakinya? Alasannya kenapa? Ya karena dianggap bersujud kepada makhluk, sedangkan sujud kepada makhluk itu dianggap perbuatan syirik musyrik. Tidak, itu dibalikan lagi kepada niat kita. Ya niat kita takdim hormat kepada orang tua kita. Adapun misalkan kita posisinya ya sambil bersujud kayak gitu, merungkuk, ya karena kaki kan di bawah gak di atas. Kalau misalkan di atas ya bukan kaki tapi kepala gitu. Dikembalikan lagi kepada niat kita. Misalkan kalau kakinya di atas ya beda lagi gitu. Jadi intinya hal kegiatan seperti itu, merungkuk, jalan kayak bebek, kemudian mencium kaki, itu hal biasa di pesantren. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah guru gembul itu pernah mondok apa enggak gitu. Tapi kayaknya dengan berstatement seperti itu ya kita bisa simpulkan kayaknya enggak. Kenapa? Karena orang yang pernah mondok itu hal yang biasa, cara takdim dan hormat kita kepada guru kita. Nah, menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar.